Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nur Fitri, kelas 5A, NIM 1804030034, program studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin membahas pengertian Artificial Intelligence. Menurut John March, pada tahun 1956, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Di sini saya juga ingin menjelaskan, untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan ada 2 poin, yaitu 1. Basis pengetahuan bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan lainnya. 2. Motor inferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Di sini saya juga ingin menjelaskan, ada perbedaan Artificial Intelligence dan Natural Intelligence. Kelebihannya yaitu 1. Lebih bersifat permanen. 2. Lebih mudah dipublikasi dan disebarkan. 3. Lebih murah. 4. Dapat didokumentasi. 5. Cara kerja lebih cepat. 6. Hasil lebih baik. Sementara kelebihan Natural Intelligence yaitu 1. Kreatif. Contohnya, manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. 2. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. 3. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Kemunculan inovasi mesin industri otomatis, era digitalisasi, perkembangan teknologi dan komunikasi digital mengakibatkan krisis dehumanisasi, di mana terdapat sesuatu kesenjangan kodrat manusia dan tidak sesuai lagi dengan tata nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Di Indonesia sendiri, dapat penggunaan Artificial Intelligence terhadap sektor ketenaga kerjaan mengakibatkan sekitar 20.000 karyawan jasa marga yang bekerja sebagai pengelolaan jalan tol ini menjadi pengangguran, sebab terdapat perubahan pada sistem pembayaran gerbang tol yang saat ini dikendalikan oleh teknologi bernama e-tol. Sejarah kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan diciptakan pada tahun 1956, tetapi AI telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta menyimpan komputasi. Riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan US menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Adventure Research Project Agency menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an, dan DPRA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana diberi nama. Sementara film-film Hollywood dan novel fiksi ilmiah menggambarkan AI sebagai robot mirip manusia yang mengambil alih dunia,
Evolusi teknologi AI saat ini tidak begitu menakutkan atau cukup pintar. Sebaliknya, AI telah berevolusi untuk memberikan banyak manfaat spesifik di setiap industri. Teruslah membaca tentang contoh modern kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan, retail, dan lainnya. Apa itu manfaat artificial intelligence? Tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia teknologi semakin lama berkembang dengan pesat. Salah satu jenis teknologi yang saat ini sudah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia adalah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tidak sedikit para inovator yang seolah-olah berlomba untuk menciptakan sebuah artificial intelligence terbaik dan tercanggih. Karena memang sampai sekarang bidang ini masih memiliki banyak hal yang harus digali. Bagi kamu yang masih belum memiliki gambaran secara jelas tentang artificial intelligence, mungkin kamu bisa menonton salah satu film terkenal Marvel yaitu Iron Man. Di dalam film tersebut terdapat sebuah program dari artificial intelligence yang bernama Jarvis dan kemudian juga ada Friday. Kamu juga bisa melihat sendiri betapa canggihnya program tersebut yang selalu menyediakan informasi apapun yang dibutuhkan oleh Tony Stark. Salah satu contoh adalah Google. Google memiliki banyak sumber pengetahuan, padahal ia merupakan sebuah mesin pencarian atau search engine. Di dalam sistem Google sudah ditanamkan sebuah kecerdasan yang nantinya akan menentukan sebuah hasil pencarian melebihi kata kunci yang diberikan. Tentu sistem Google sekarang sudah jauh lebih canggih dari yang dulu dan akan terus semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi. Dan apakah kamu tahu apa saja yang menjadi contoh dari artificial intelligence ini? Satu contoh sudah kami sebut di awal, yakni Google. Selain itu, masih ada beberapa contoh lainnya yang juga perlu kamu ketahui. 1. Siri merupakan asisten sistem suara yang dibuat oleh Apple dan disematkan dalam ponselnya. 2. Telsa. Telsa ini merupakan sebuah artificial intelligence yang berfungsi memberikan izin mobil agar berkendara otomatis. 3. Alexa. Alexa ini asisten suara yang berasal dari perusahaan Amazon dan lain sebagainya. Sebenarnya, untuk fungsi yang dimiliki oleh artificial intelligence cukup banyak. Hadirnya artificial intelligence dapat memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, mulai dari pemrosesan, bahasa alami, menggerakkan, menalar, maupun juga memanipulasi objek. Selain itu, kehadiran artificial intelligence juga dapat diharapkan mampu mengenali pengetahuan dan juga bisa melakukan pembelajaran sehingga pada akhirnya bisa mengembangkannya. Bagaimana cara kerja kecerdasan buatan? AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat. Pengelolaan berulang dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi, serta subbidang utama berikut ini. 1. Pembelajaran mesin, yaitu mengotomatis pembangunan mode analitik. AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data secara eksplisit diprogram untuk tepat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Jadi, kesimpulan dari fungsi yang ada pada artificial intelligence ini adalah agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan
yang sementara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Sekian informasi seputar Artificial Intelligence di era Industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.